video kali ini gua sedikit nyesek ya, karena motor Vega bangke gua ngebul. Penyebabnya karena beberapa hari sebelumnya gua pergi ke Bogor, itu ke dekat Kebun Raya Bogor ya. Dari berangkat sampai pulang itu gas gua betot-betot terus karena ngejar waktu ya. Posisi gue pulang kerja ngantuk ya, daripada gue di jalan malah ngantuk, mending gue ngebut aja sekalian lah, supaya adrenalinnya terpacu juga kan, jadi alhasil nggak begitu ngantuk di jalan. Nah, terus pas ketika baliknya itu gue bawa Vega bangke gue ya, sempet ngalamin gasnya itu berat, tiba-tiba RPM-nya turun sendiri, terus ditariknya juga agak berat. Cuman habis itu normal lagi, gue nggak berpikir kalau motor bakalan ngebul. Nah ternyata setelah 2 hari kemudian, nggak sengaja gue lagi parkir di tempat kerjaan gue ngeliat kok motor gue ngebul. Pas gue inget-inget lagi, ternyata penyebabnya karena sebelumnya itu gue sempat ngebetot-betot motor gue. Ya udah, nggak pakai lama, gue pengen bongkar Vega bangke gue untuk gue cross check bagian mesinnya. Yuk. Nah oke guys, nih di depan gue udah ada Vega bangke ya. Aduh, tadi udah sempet masangin laminating, strippingnya juga biar nggak terlalu cepet nguap ya ketika dijemur. Nah, ini mungkin nanti gue tinggal copotin sayapnya nih sama yang lain-lainnya biar ketahuan kendalanya itu di bagian apa. Kalau semisal yang baret pistonnya, ya udah nanti kita bawa ke tukang bubut, kita ganti pistonnya. Kalau semisal piston masih aman, berarti kan ada kendala di bagian headnya. Udah, mungkin kalau untuk pembongkaran nggak pakai lama, kita time lapse aja ya. Ayo. Oke guys, alhamdulillah ya, untuk pembongkaran udah selesai. Kalau kita lihat nih dari boringan, alhamdulillah masih kinclong ya, nggak ada baret dalam ya, cuman sekedar ya normal lah. Dari piston juga aman, alhamdulillah. Nih bagian atas, bagian bawahnya cuman kotor, nanti kita bersihin, kita ganti packingnya nih. Nah terus ternyata gua ngalamin di bagian kendala itu di bagian head. Di bagian headnya nih, yang pertama tadi pas gue mau nyabut, ternyata baut ininya nih salek. Nih mana ya, bentar gue tunjukin. Ada kunci L. Ini gue kencengin, harusnya kan normalnya kan kencengin bisa ya tuh. Ini kencengin tuh udah kagak bisa cok, udah tersalek, anjing. Ya udah, mungkin udah kelihatan nih di bagian head. Kayaknya sih di bagian seal flapnya ya, karena minusnya itu kalau mesin udah panas dia baru ngebul. Tapi alhamdulillahnya ini udah ketahuan ya. Alhamdulillah banget dah. Gue copotin ini lah sekalian lah bautnya. Tuh, gampang banget cabutnya anjir. Oke, alhamdulillah ya, nokon as nggak begitu kemakan. Ya udah, mungkin habis ini kita bersih aja, sekalian kita ganti sealnya. Yuk, mungkin
Untuk head clamp masih standar, cuman udah gua squeeze doang ya. Tuh, squeeze. Oh, sehar berapa ya? Lupa gua. Ntar kita ukur ya. Ntar gua ambil sigmat dulu deh. Kita ukur ya sekalian. Ini dia nih sigmat di sini nih. Oh. Gua lupa sehar gua berapa ya. Segini, Cok. Aduh, mentok dah. 53,3 ya, bisa dibilang. Here. Ya, 53,3 lah untuk boringannya. Standar harian cukup lah. Udah, mungkin habis ini kita bersih-bersih, kita buang oli yang lamanya karena udah hitam banget ya. Ya, mungkin di skip aja. Atau nanti kalau semisal ketemu yang penting-penting nanti bakal gua rekam lagi ya. Nah, untuk head udah kecopot semua ya dari bagian pelatup, noken as, tutup. Nah, sekarang gue pengen bersihin bagian luar dulu nih sebelum kita cabut klep sama per-perannya ya, karena kendalanya itu menurut gue sih di seal klepnya ya, karena ketika panas aja sih ngebulnya, pas lagi engine on nggak ngebul. Nah, udah mungkin gue bersihin pakai drill aja nih yang ujungnya ada sikat kautnya kayak gini. Mungkin gue skip aja ya, atau kan nanti gue time lapse lah, tempelin di mana gue nggak tahu. Ya udah, yuk. Oke guys, untuk pembersihannya udah selesai ya. Ini kayak dari sehar juga udah gue bersihin, boringan aman, sehar aman. Kalau bisa dibilang, iya. Anjir nge-gym ternyata bay. Itu baret. Tapi halus sih, ya. Pasang dulu deh ya. Kalau misalnya emang nanti ke depannya masih ngebul lagi, ya udah kita ganti sehar sama kita bawa ke tukang porter buat dihun aja. Habis ini kita pasang nih, kita mau secure klep dulu nih biar enak, biar asoy, biar padat juga in X nya ya. Oke, mungkin gue skip dulu, nanti kita lanjut lagi, yuk. Oke, lanjut di hari berikutnya ya. Sebelum kita mulai perakitan head, kita seruput kopi dulu ya, bentar ya. Sedap. Oke, karena seal klep udah gue beli kemarin, gue nggak punya nih, gue baru beli seal klep. Terus untuk perakitannya barang-barang di sini semua nih, aduh tuh packing head dan lain-lainnya. Nah, ini gue pengen coba pasang pakai alat yang lagi rame ya. Ini katanya sih mempermudah kita untuk pemasangan kuku klep di bagian klepnya ya. Ini ada 3 barang ya. Yang pertama tatakannya nih, bahannya dari karet. Terus yang ini buat alat pemasangannya nih. Ini tuh udah ada per di dalam ya, jadi nggak ribet buat nahan-nahan lagi. Yang ini satu buat pembuka kuku klepnya ya. Ya udah, nggak perlu lama, kita coba untuk perakitan klepnya ya. Bentar. Sebelum itu kita pasang dulu deh sealnya nih. Aduh, tangan gue cuma satu lagi. Oke guys, untuk seal klep udah kepasang ya. Nih, yang in, yang X nya juga udah. Sekarang kita coba buat perakitan pemasangan klepnya. Bentar. Hop. Kita balik dulu nih. Kita masukin dulu.
apakah bisa bikin satu. Gue penasaran sih. Mana ya? Bentar ya, yang gue jepit dulu nih. Anjir, udah capek-capek masang, salek cok, nggak mau kenceng. Buset dah, ini mah kudu gua akalin ini. Bismillah dah, mudah-mudahan kena. Kita ya kalian lihat. Udah hancur cok. Kita pakai yang panjangan. Alhamdulillah masih bisa kena ya nih, walaupun ya sedikit beresiko sih. Gue kasih lem biar enggak kendor-kendor, soalnya sebelumnya nih kacau sih, ngangkat mulu anjir, penyakit. Mudah-mudahan aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir bener-bener ada aja dramanya. Baut head udah kepasang, baut udah alhamdulillah bisa diakalin, setelan klepnya putul. Anjir lah, mumpung lagi dibongkar kita ganti aja lah sekalian. Emang si bangke ada aja kalau lagi ngambek mah, dah aja. Udah belanja dulu dah, bentar beli buat setelan klep. Oke guys, alhamdulillah ya untuk pemasangan head udah selesai. Aduh nih lagu kenceng banget, nanti kena kopi kanan. Mending kopi hitam aja lah, kita ngopi dulu dah. Aduh banyak semut lagi, suwe bodo amat. Nah, untuk head udah kepasang sempurna ya. Yang tadinya baut klepnya patah udah gue ganti yang baru. Terus apa lagi ya? Nah, baut ini nih, baut yang di head tadi mana? Buset, rusuh banget kucing. Nih ada drat yang kemakan nih. Ya udahlah gue ganti pakai baut yang lebih panjang. Cuman ketika mentok ya gue ganjel pakai ring pair 2 biji. Nih, habis itu kita pemasangan tutup ketengnya ya. Untuk seal-seal gue ganti semua baru, maupun yang klep, terus tensioner sama nih packing ini baru nih. Packing semua baru. Ini cuman peremajaan aja lah, sekalian kita ngecek. Soalnya kendalanya ngebul kemarin ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak ngebul lagi, ini udah normal. Udah habis itu kita pemasangan yang lain-lain ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita time lapse aja ya. Cek it. head dan lain-lainnya. Mungkin kita coba, oh iya sama oli udah gue isi. Kita coba nyalain motor, mudah-mudahan enggak ngebul. Yuk. Jangan pepet oleh kendor ini.
Bener, setelah flatnya terlalu kendor yang atas. Nah, di sini gue pengen rapatin dulu. Alhamdulillah ya, udah nggak ngebul. Ya, setelan klep. Habis kencengin setelan klep, langsung kita pasang bodinya lagi. Habis itu kita cuci. Yuk. Ya, salam, benar-benar dah si bangke dah. Gue benerin headnya. Starter yang mati nih, kagak mau. Suek banget. Ya, mungkin di nih. Loh. Cetak-cetak doang. Ini mah arengnya nih. Ya udahlah, mungkin next episode aja ya. Kita benerin starternya sekalian. Gue pengen repaint nih knalpotnya nih karena udah dekil banget. Ya, namanya peremajaan ya, harus benar-benar kita perbarui lagi. Kita bikin remaja lagi, termasuk nih joknya nih. Nanti kita remajain lagi. Ya udah, mungkin setelah tadi gua style flap yang tadinya ngemericik, sekarang udah ademan nih. Yang kita sekali selah aja cukup. Udah ademan ya mesinnya ya, nggak ngemericik kayak tadi. Wes. Habis ini kita pasang bodinya semuanya, Vega bangkit. Habis itu kita cuci biar bersihan aja. Oke guys, alhamdulillah untuk pemasangan bodi udah selesai ya, dan peremajaan mesin udah selesai. Tapi emang bener ya, semakin dimanja semakin ada aja kendalanya. Contohnya gue udah buktiin ini di motor gue sendiri, sesuai banget emang, mesin udah bener-bener dirapiin. Dinamo starternya malah mending gue di starter nggak mau. Emang bener-bener ya. Udah, mungkin segini dulu untuk peremajaan mesin dari Vega bangke ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi, nggak ngebul lagi, sehat walafiat lah. Ketika gua kemana gitu nggak ada trouble lagi di jalan ya. Oke, mungkin segini dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oh iya, jangan lupa ditunggu nanti updatean lagi. Gue pasti bakal benerin lagi nih dinamo starter Vega bangke gue ya, karena ya emang perlu banget sih starter biar nggak capek aja ngengkol. Walaupun motor gua sekali salah juga nyala, cuman kan lebih praktis lagi ketika cuman sekali pencet doang, deng, kelar. Oh iya, mungkin nanti update-nya sekalian gue pengen ganti saklar lagi nih. Saklar saber gue pengen ganti pakai punya saklar fiction aja lah, biar lebih simpel lagi di pencetnya starternya. Sama satu lagi tambahan, yaitu gue pengen nambahin elko di bagian starternya ya, supaya sama kayak Mio bini gua itu gue udah tambahin elko, jadi starternya emang bener-bener sekali sentil langsung nyala. Udah, ditunggu aja updatean dari Vega bangke. Terima kasih.